Ya, Pak. Selamat siang Halo. semuanya. Selamat kenal saya Evi. Terima kasih Pak Kus. Senang sekali juga hari ini saya bisa berjoin dengan Pak Paulus Bambang yang sudah sangat dikenal, Pak Elisa juga, dan semuanya di sini. Terima kasih. Jadi saya ingat sekali waktu Pak Kus sowan ke tempat saya gitu kan. Ini Bu Evi ini memang benar ilmunya ilmu katon gitu. Nah, saya jadi saya ingat banget itu Pak. Jadi terus terang kita ini sebagai CEO benar kata Bapak, meetingnya itu banyak. Jadi dari pagi sampai malam lagi, belum lagi meeting Hmm, yang agenda, hmm, dari yang meeting mingguan, belum lagi meeting bulanan, terus belum lagi ada meeting-meeting yang tiba-tiba sesuatu yang mendesak dan harus kita putuskan. Gitu. hmm, Nah, hal ini yang memang kita hadapin sehari-hari adalah meeting dan kita memang terus berkutat dengan beberapa pekerjaan, belum lagi day to day yang harus kita bereskan juga, belum lagi suddenly ada situasi yang mungkin kadang-kadang membuat kita harus segera memutuskan. Nah, jadi pengalaman ya Pak, saya cerita based on ya. pengalaman saya. Jadi Hmm, ketika kita memang di meja rapat, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memutuskan suatu rapat itu dan rapat itu tidak bertele-tele, juga hmm, on time, jadi kita tidak boleh kesana kemari dan harus fokus. Karena saya menyadari banget, ketika kita meeting untuk membuat suatu, let's say kita ngomong project ya Pak ya. Nah hmm, itu di situ tuh kan kita menghadapi berbagai macam karakter. Nah, hmm, terutama kita lihat ada karakter, misalnya contoh ada beberapa dari tim marketing, ada juga tim accounting, ada juga dari tim belakang. Nah, mereka itu secara karakter itu mempunyai sendiri-sendiri kan karakternya, ditambah dengan hmm, beberapa pekerjaannya gitu kan. Nah, disinilah memang tantangan sebagai seorang CEO gitu Pak. Nah, kita tahu sendiri bahwa CEO itu kan sebenarnya fokusnya adalah yang pertama dia harus menentukan kan arah strategi perusahaannya itu kemana ya kan pasti seorang hmm, CEO itu harus orang yang visioner memiliki visi misi. Nah yang kedua kita juga menjadi apa ya wajah di publik gitu. Saya mengalami karena 7 tahun saya ada di perusahaan TBK sedikit apapun itu pasti kita menjadi satu sorotan. Nah, hmm, Nah, jadi selain itu juga sebagai seorang leader di situ kita harus mengembangkan potensi-potensi ataupun apa ya arah untuk sumber daya manusia ini seperti apa. Dan juga tentu hmm, kita harus menciptakan jaringan-jaringan bisnis dan selalu menemukan suatu peluang-peluang ke depan. Nah, jadi hmm, itu adalah tugas yang utama. Nah, jadi ketika kita ada di meja rapat, yang pertama adalah waktu saya sebagai seorang CEO, yang pertama saya harus batasi. Rapat itu tidak boleh bertele-tele 1 jam. Yang kedua, hmm, kita harus benar-benar apa ya tahu goals yang untuk rapat ini apa. Karena kita tadi melibatkan banyak orang, bukan banyak sih, lebih dari satu kan bisa dikatakan banyak, beberapa bagian, ya kan. Nah juga dengan karakter yang berbeda-beda. Nah kita ini sebagai apa ya artinya sebagai ini bola ya pemegang goalsnya itu hmm, kan. Kalau enggak ya. dibiarkan dia kan akan terus ngobrol. Akhirnya kan fokus tujuan utamanya tuh nggak nyampe kemana gitu. Karena di situ itu kan tipikal macam-macam orang tuh kan banyak ya Pak ya. Jadi Ya. ada yang dia kayaknya sih kalau ada project ini dia misalnya nih untuk orang risk mikirnya tuh pokoknya risikonya kayak gini 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 sehingga kan nanti Hmm, yang lain ini project pasti enggak goal ini project bisa hmm, tidak sukses ini karena yang dipikirkan itu adalah tadi mitigasi resikonya. Nah sementara yang satu sisi dia dengan tekun mencatat dengan tekun dengan detil dia mencatat mengikuti semuanya karena dia sebagai orang yang harus comply harus misalnya hmm, dengan perhitungan yang detil. Nah tapi di satu sisi mungkin kita juga menghadapi orang lapangan yang segala sesuatunya pokoknya oke bos siap bos ini pasti bisa. Nah yang hmm, satu bertentangan. Nah disitulah menurut saya sih seninya sebagai seorang CEO. Jadi kita harus tetap pada goalsnya. Kita akan menyampaikan kepada semua teman-teman bahwa goalsnya ini adalah seperti ini. Yang kedua kita juga memberikan suatu kayak masukan-masukan bahwa kalau hmm, memang itu sudah melenceng dari itu kita segera cut. Biasanya saya seperti itu. Kalau udah melenceng kita cut. Kan tidak sedikit juga di dalam
perdebatan itu terjadi sesuatu yang perdebatan sengit gitu loh Pak. Nah, jadi kita jangan sampai membiarkan hal itu, karena kan tetap kita akan sebagai mengambil keputusan. Nah, tetapi bukan berarti membiarkan mereka untuk diam aja semuanya, nanti malah idenya nggak keluar. Dia hanya takut sama kita kan, tetapi idenya malah nggak keluar. Nah, jadi kita tetap menciptakan bagaimana dia terus mengeluarkan idenya. Jadi saya biasanya menyampaikan begitu goals-nya ini, oke, kita sampaikan secara garis besar proyeknya seperti apa. Misalnya ini kalau kita ngurus proyek ya Pak, karena di sinilah misalnya banyak terjadi perdebatan. Nah, yang penting kita sampaikan ke mereka dia tujuannya apa, goals-nya apa, sehingga pada saat mereka melenceng kita lalu luruskan. Coba kita bicara dengan ini dulu, yang itu di luar ini kita tidak perlu bahas. Karena itu nggak sedikit, Pak. Nah, terutama kalau mereka misalnya contoh, kebetulan saya di perusahaan pembiayaan, itu di mana-mana antara marketing dan bagian approval, kredit analis, itu kan pasti bertentangan. Pasti bertentangan. Nah, ditambah lagi dengan orang risk. Nah, ditambah lagi dengan orang collection. Nah, jadi disitulah mereka, nah itu nanti kalau macet gimana? Nah, ini kalau ini. Nah, jadi yang satu itu berpikirnya mungkin bukan sesuatu yang negatif thinking ya, tetapi membuat bagaimana pagernya tuh supaya kenceng. Jadi disitulah biasanya terjadi pertentangan. Jadi kalau saya pikir yang pertama adalah tadi minta seluruh tim, misalnya besok saya akan rapat ini, mereka mempersiapkan dulu segala sesuatunya, apa yang akan kita bahas. Yang kedua saya sampaikan on time, tidak boleh bertele-tele, maksimum 1 jam harus selesai. Dan saya biasanya selalu mencatat, Pak. Saya selalu membawa catatan kecil sebelum saya ngobrol sama teman-teman, poinnya 1, 2, 3, 4. Jadi saya nggak akan keluar dari rule-nya itu. Karena kalau kita keluar daripada rule-nya itu, biasanya panjang, tidak karu-karuan. Nah, jadi disitulah setelah semuanya selesai, makanya saya akan membuat suatu conclusion. Decision-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan saya bilang sama teman-teman, kita sudah komit, kita sepakat, harus jalan. Tidak ada lagi bahasa di luar, macam-macam. Jadi kalau misalnya kalian tidak setuju, kalian misalnya perlu diskus, ayo kita bicara di sini. Tapi kalau sudah keluar meja rapat, kalian sudah harus menjalankan ini sesuai dengan apa yang kita meetingkan. Jadi tidak ada lagi hal yang di belakang nanti, kok bisa begitu ya, kok bisa begini ya. Nah, itu kan biasa ya Pak ya, tipikal sifatnya manusia. Nah, jadi selama itulah yang saya lakukan Pak ketika saya jadi seorang CEO. Nah, itu mungkin secara garis besarnya, Pak. Baik.